Perintah Kaisar Naga bab 1077-1082. Bab 1077. Kekuatan Zhao Wuji dan Zhu Zishan tidak ada bandingannya, dan keduanya tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Apakah aliansi seni bela diri Anda begitu tak tahu malu? Dong Jiahao berkata dengan mendengus dingin. Zhu Zishan memandang Dong Jiahao sejenak. Dong Jiahao, itu bukan urusanmu di sini. Lebih baik kamu keluar. Jika kamu menggangguku, apalagi 2 puncak Wuzong untuk melindungimu. Bahkan jika ada 10, aku bisa dengan mudah menginginkan anjing Anda. Kehidupan. Kamu. Dong Jiahao sangat marah, dan matanya penuh amarah. Menguasai. Pada saat ini, 2 pembangkit tenaga listrik puncak Wuzong keluarga Dong langsung menarik Dong Jiahao. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka berdua, tidak ada cara untuk melawan Zhu Zishan. Belum lagi ada 4 tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri. Kakak Dong, terima kasih. Tolong mundur. Aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Dev juga tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk bersaing dengan aliansi seni bela diri. Dong Jiahao diseret oleh 2 bawahannya. Kamu juga turun. Dev berbalik dan menatap Zhao Liguo dan Bai Xiusan. Bapak, Chen. Zhao Liguo dan Bai Xiusan enggan untuk turun. Lagi pula, mereka sekarang terikat dengan Dev. Saudara Chen, kami bertarung dengan mereka. Saya tidak percaya bahwa di depan begitu banyak orang, aliansi seni bela diri berani membunuh kita semua. Zhao Chuang berkata tanpa rasa takut. Tetapi setelah Zhao Chuang selesai berbicara, saya melihat Zhu Zishan melambaikan tangannya, dan tubuh Zhao Chuang terbang keluar. Chuanger. Zhao Liguo bergegas maju dan membantu Zhao Chuang berdiri. Dev menggertakkan giginya. Dengan ekspresi muram di wajahnya, orang yang ingin kamu hadapi adalah aku. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukan itu padaku. Dev, bertarung dengan aliansi seni bela diri. Kamu masih terlalu muda, dan orang-orang di belakangmu ini masih ingin bertarung denganku. Saya hanya perlu sepatah kata. Dan ada orang di tempat kejadian yang akan membunuh mereka untuk saya. Kamu dengan patuh menangkap dirimu sendiri. Jangan membuat perjuangan tanpa rasa takut. Zhu Zishan berkata kepada Dev dengan bangga. Aku akan mengikat ibumu. Dev telah mengesampingkan hidup dan matinya untuk waktu yang lama. Dan hari ini, terlepas dari hidup atau matinya, dia akan bersenang-senang. Setelah dia selesai berbicara, dia menamparkan gunung berkah dengan satu telapak tangan. Zhu Zishan mengerutkan kening. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Dan dia kembali langsung ke mimbar. Tangkap dia. Zhu Zishan tidak akan mengikuti Dev untuk melakukannya secara langsung. Begitu banyak orang menonton. Jika dia dan Dev melakukannya sendiri, tampaknya dia terlalu tidak dikenal. Ketika keempat tetua penegak hukum mendengarnya, mereka segera bergerak ke arah Dev. 4 belenggu tak terlihat datang untuk menekan Dev. Dalam sekejap, anggota tubuh Dev terikat, membuat Dev tidak bisa bergerak. Mata Dev terbuka lebar, cahaya keemasan di tubuhnya mulai berkedip, dan sebagian kekuatan naga pulih. Pada saat ini, Dev meledak. Apa? Dev meraung, menggertakkan giginya, melawan dengan putus asa. Mencoba melepaskan diri dari belenggu. Tetapi keempat penatua penegak hukum ini semuanya berada di puncak Wuzong. Mereka hanya mematuhi pemimpin aliansi, dan bahkan Guo Wei tidak punya hak untuk memerintah mereka. Dev berjuang dengan panik, dan ketika keempat tetua penegak hukum melihat ini, mereka saling melirik, dan sinar cahaya langsung keluar dari tangan keempatnya. Cahaya ini seperti arus listrik, mengalir melalui belenggu ke tubuh Dev. Tubuh Dev bergetar hebat, dan darah menyembur keluar dari tubuh Dev. Ledakan. Tubuh Dev tidak tahan dan jatuh ke tanah dengan keras. Huff, aku tidak mandiri. Melihat Dev yang jatuh ke tanah, Zhu Zishan mendengus dingin. Tepat ketika keempat tetua penegak hukum ingin melangkah maju dan membawa Dev pergi, mereka terkejut menemukan bahwa Dev berdiri perlahan. Di antara alis Dev, ada warna merah cerah, menyala seperti nyala api. Bab 1078.
Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Dev lagi, dan potongan sisik lahir menutupi tubuh Dev. Bahkan mata Dev bisa melihat nyala api yang berkobar. Dev ini benar-benar membakar darah. Dia berjuang sampai mati. Bakat seperti itu akan hancur di sini hari ini. Membakar esensi darah sama saja dengan membunuh seekor ayam dan mengambil sebutir telur. Tidak ada gunanya. Aku belum pernah mendengarnya. Siapa yang bisa lolos dari belenggu api penyucian para tetua penegak hukum? Semua orang membicarakannya, dan beberapa merasa kasihan pada Dev. Bagaimanapun, tidak mudah bagi seorang jenius untuk muncul di dunia seni bela diri. Dan Dev adalah seorang jenius, tetapi temperamen Dev ditakdirkan untuk tidak pergi jauh. Jangan berjuang lagi. Jika kamu terus berjuang, kamu akan mati di tempat. Zhu Zishan berkata dengan dingin. Dev mengertakkan gigi. Mata merahnya menatap Zhu Zishan, dan cahaya keemasan dari tubuhnya terus meroket. Apa? Dev meraung. Dan kemudian seekor naga emas naik ke langit dengan tubuhnya. Dalam sekejap, Dev memancarkan aura yang belum pernah dirasakan siapapun sebelumnya. Itu seperti memancar dari 9 Serenity H3 dengan bau kematian yang kuat di napas. Semua orang dikejutkan oleh nafas ini dan gemetaran. Ketika 4 tetua penegak hukum melihat ini, semua urat biru mereka meledak, dan aliran kekuatan opresif yang stabil menekan ke arah Dev. Darah di tubuh Dev terbakar, dan cahaya keemasan di tubuhnya melonjak, seperti matahari jatuh dari langit. Bunuh dia. Ketika Zhu Zishan melihat ini, otot-otot di sudut matanya berkedut, dan dia memerintahkan dengan keras. Keempat tetua penegak hukum mengangguk, dan mereka semua memadatkan kekuatan jiwa mereka dalam sekejap. 4 kekuatan digabungkan bersama, dan aura destruktif menyapu seluruh tempat. Keroncongan. Langit bergetar, matahari dan bulan meredup. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah kerjasama 4 penatua penegak hukum. Sebuah kekuatan yang merobek ruang dan waktu menghantam Dev dengan kejam. Pada saat ini, Dev masih terikat, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya ketika kekuatan ini akan menembus tubuhnya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tak terlihat ini. 4 tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri yang bermartabat bergabung untuk menangani seorang pria muda. Apakah kamu punya rasa malu? Dengan teriakan marah, sebuah cahaya melintas dari langit. Kekuatan yang merobek ruang dan waktu tercabik-cabik dalam sekejap, dan pemandangan itu langsung kembali tenang. Semua orang terkejut dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, dan menemukan bahwa di kejauhan, 4 sosok semakin dekat. Bahkan jika mereka berjauhan, semua orang bisa merasakan aura menakutkan pada mereka berempat. Belenggu tak terlihat yang mengendalikan Dev juga menghilang seketika, dan wajah keempat tetua penegak hukum menjadi sangat jelek. 4 orang jahat di lembah orang jahat. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Dan adegan itu tiba-tiba berseru. Semua orang menaruh hati mereka di tenggorokan mereka. Keempat orang jahat ini murung. Jika seseorang tidak bahagia, sekarang orang-orang ini mungkin tidak beruntung. Kulit Zhu Zishan berubah dan berubah. Melihat 4 penjahat dari jauh dan dekat, dia buru-buru membisikkan beberapa kata di telinga Guo Wei. Guo Wei mengangguk, dan salah satu dari mereka menghilang. Dev perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keempat orang yang menyelamatkannya. Saya melihat tubuh keempat orang itu melayang turun, dan masing-masing dari mereka terlihat sangat khas. Salah satu lelaki tua dengan kepala botak tetapi janggut abu-abu memandang Dev, yang terbaring di tanah. Dengan sedikit lambaian tubuhnya, kekuatan lembut membungkus Dev, dan kemudian luka-luka di tubuh Dev terlihat dengan mata telanjang. Pemulihan kecepatan. Bapak, Chen. Pada saat ini, Zhao Wuji, Zhao Liguo dan yang lainnya bergegas dan membantu Dev berdiri. Terima kasih kepada 4 senior yang telah membantu kami. Dev membungkuk sedikit ke arah keempatnya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kami juga dipercayakan oleh orang lain. Tetapi kamu berani memprovokasi aliansi seni bela diri di Kyoto pada usia muda.
Kamu benar-benar sedikit berani, kata lelaki tua berjanggut abu-abu itu. Bab 1079. Melihat keempat orang ini dipercayakan, Dev berpikir keras, siapa yang akan mempercayakan mereka untuk datang? Gate Master Zhao, siapa keempat orang tua ini? Dev bertanya pada Zhao Wuji. Wan Chen, keempat orang ini adalah 4 penjahat di lembah orang jahat. Yang barusan ngomong sama kamu itu Ding Buer. Yang berambut panjang di sebelahnya itu Ding Buer. Yang paling gendut itu Ding Busan. Dan yang paling kurus itu Ding Buer. Tidak 4. Zhao Wouqi mengikuti Dev untuk memperkenalkan dengan suara rendah. 4 kejahatan besar. 4 kejahatan besar. Dev sedikit mengernyit. Dia sepertinya pernah mendengar tentang orang-orang ini. Tiba-tiba, Dev ingat bahwa dia telah mendengar nama 4 orang jahat dari Long Wukong. Wu Meier dijemput oleh 4 penjahat pada saat itu, dan kemudian Ding Busan memberikannya kepada Long Wu untuk membesarkannya. Dengan cara ini, kemungkinan besar keempat orang jahat ini dipercayakan oleh Long Wu. Tetapi Dev tidak mengerti bagaimana Long Wu mengenal orang-orang ini. Ding tidak besar. Apakah terlalu banyak bagimu untuk ikut campur dalam urusan aliansi seni bela diri Kyoto kita sesuka hati? Su Zishan naik ke panggung dan bertanya dengan ekspresi dingin. Terlalu banyak bagimu untuk menjadi lumpuh. Bukankah terlalu banyak bagi kalian untuk menggertak seorang anak? Jangan sialan menyeret saya untuk apa-apa. Hari ini kami di sini untuk membawanya ke sana. Jika Anda tidak setuju, kami akan memberi isyarat. Ding tidak berhenti berteriak, dan wajah Zhu Zishan memerah. Mendengar kata-kata Ding Dao, Dev tiba-tiba ingin tertawa. Dia tidak menyangka keempat penjahat ini berbicara begitu jujur ketika mereka membuka mulut. Tapi Dev menyukai temperamen seperti ini. Tampaknya keempat orang ini disebut 4 orang jahat, dan itu bukan tanpa alasan. Kamu. Wajah Zhu Zishan memerah, dan dia menunjuk ke Ding Dao. Apakah kalian ingin menantang seluruh dunia seni bela diri? Saya bah. Ding tidak menghela nafas, dan kemudian berkata dengan dingin, kamu tidak tahu malu. Aliansi seni bela diri Kyoto kamu. Kamu bahkan tidak bisa mewakili seluruh keluarga seni bela diri Kyoto. Kamu masih ingin mewakili seluruh dunia seni bela diri. Anda juga tidak. Kencinglah pada dirimu sendiri. Saudaraku. Orang ini mungkin bahkan tidak bisa buang air kecil. Anda lupa bahwa dia mempraktikkan seni jahat dan merusak kemampuannya untuk menjadi seorang pria. Ding Buer berkata dengan bercanda. Kakak kedua, kamu berbicara tentang koleksi bunga matahari, kan? Anda lihat Zhu Zishan memiliki janggut di mulutnya. Jadi itu pasti bukan koleksi bunga matahari. Ding Busan memandang Zhu Zishan, dan tiba-tiba tersenyum cemberut. Dia pasti sudah berlatih. Diam untukku. Zhu Zishan sedang terburu-buru. Tidak ada yang tahu tentang praktik kejahatannya. Dan keempat orang jahat itu juga tidak. Tetapi dia tahu bahwa pihak lain berbicara omong kosong. Tetapi ini sangat melukai saraf Zhu Zishan. Hahaha. Dev tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata beberapa orang. Melihat wajah Zhu Zishan sangat dingin, dia mengatupkan giginya. Zhu Zishan, kamu tidak bisa membunuhku hari ini. Tetapi cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Dan kalian. Dev memandang Zhu Zishan dengan dingin. Dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke 4 tetua penegak hukum. Keempat tetua penegak hukum tidak peduli dengan ancaman Dev sama sekali. Meskipun Dev menunjukkan kekuatannya, dia sudah sangat kuat pada usia ini. Tetapi semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk menerobos. Saya khawatir bahwa setelah 10 atau 8 tahun, Dev belum tentu menjadi 4 lawan mereka. Dan apakah Dev dapat hidup selama itu tidak diketahui. Aku menunggumu. Tapi aku tidak tahu apakah kekasihmu bisa menunggu sampai hari kamu membunuhku. Mata Zhu Zishan sedikit menyipit, dan dia sedikit mengancam. Jika kamu berani menyakiti Yuki, aku akan menghancurkanmu di semua tempat. Niat membunuh yang haus darah meletus dari Dev. Anak muda, sebaiknya jangan bicara besar sampai kamu tidak memiliki kekuatan. Kami berempat bisa menyelamatkanmu hari ini.
Tapi bukan berarti kami akan menyelamatkanmu selamanya. Jadilah cerdas. Ding tidak selesai berbicara, berbalik dan berjalan di luar venue. Bab 1080. Tidak ada yang berani menghentikan keempat pria jahat itu keluar. Dan Dev didukung oleh Zhao Chuang. Dan semua orang keluar. Su Zishan menyaksikan Dev pergi. Dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Semua orang berjalan keluar dari venue. Dan banyak orang yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki venue sedang menunggu di luar. Dan pria yang bertaruh pada Dev dan Long Xiao berlari dengan gembira saat ini. Dan menukar uang dengan orang-orang yang bertaruh ini. Kemenangan Daud. Kali ini, orang ini menghasilkan banyak uang. Dan banyak orang membuat Long Xiao kewalahan. Dan sekarang semua uang telah masuk ke saku bankirnya. Anak muda, kamu bisa melakukannya sendiri. Kita harus pergi. Lain kali kita melihatmu dalam bahaya. Kami tidak akan peduli. Kali ini hanya bantuan. Ding tidak selesai berbicara. Dan membawa 3 lainnya bersiap untuk pergi. Terima kasih 4 senior. Kebaikan yang luar biasa. Saya akan mengingatnya. Dev mengepalkan tinjunya ke arah 4 penjahat dan berkata. Tepat ketika Ding tidak akan mengambil yang lain, dia tiba-tiba menemukan cincin Taipei di tangan Dev, yang sedang mengepalkan tinjunya. Mata Ding Dao menunjukkan ekspresi heran, tapi itu hanya sekilas. Ikutlah denganku. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Ding Dao melambai pada Dev. Dev sangat terkejut, tetapi dia masih mengikuti Ding Dao ke samping. Ketika Dev mengikuti Ding Dao ke tempat tersembunyi, Ding Dao tiba-tiba berbalik dan berlutut ke arah Dev. Senior. Dev buru-buru melangkah maju untuk membantu Ding Bubu. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Ding Bubu. Tapi tidak peduli seberapa keras Dev mencoba, Ding tidak bergerak sama sekali. Bawahanku Ding tidak besar. Aku akan bertemu dengan Lord of the Dragon Sect. Ding Dao berkata dengan hormat. Ketika Dev mendengar ini, seluruh tubuhnya terbentur, dan kepalanya menjadi kosong. Tuan Istana Naga Surgawi. Mungkinkah lembah orang jahat ini juga merupakan aula Sekte Naga? Hal ini membuat Dev terlalu terkejut. Anda harus tahu bahwa kekuatan lembah penjahat ini sangat kuat. Saya khawatir keempat penjahat ini telah mencapai ranah Markis. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak takut pada aliansi seni bela diri Kyoto? Tapi orang yang begitu kuat sebenarnya bisa menjadi anggota Sekte Naga. Seberapa menakutkan Istana Naga ini? Apa kekuatan dari aula lain? Butuh waktu lama bagi Dev untuk bangun dari keterkejutannya. Senior, kamu, bagaimana kamu bergabung dengan Sekte Naga? Siapa Master Sekte sebelumnya? Tanya Dev mendesak. Sekarang dia tahu bahwa cincin naga surgawi diberikan kepada ibunya oleh ayahnya. Dan sekarang setelah ibunya memberikannya kepadanya, kepala balai Istana Naga Surgawi sebelumnya pasti adalah ayahnya. Tapi siapa tahu? Ding Bos menggelengkan kepalanya. Tuan Istana, Anda bisa memanggil saya Ding. Saya tidak tahan dengan kata senior. Saya tidak tahu siapa Master Istana Naga Sekte sebelumnya. Kami hanya mengenali Surgawi. Cincin Naga. Adapun bagaimana kami bergabung dengan Sekte Naga, itu cerita yang panjang. Bos Ding mengikuti Dev tentang apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, lembah orang jahat dikepung oleh banyak keluarga bangsawan di dunia seni bela diri, dan semua orang di lembah orang jahat akan mati. Saat itu, seorang pria misterius menyelamatkan mereka, mengusir serangan ratusan master seni bela diri dengan kekuatan sendiri. Pada saat itu, lembah orang jahat menjadi aula Sekte Naga, dan Ding Dabuo telah menunggu kemunculan cincin Taipei. Apakah pria misterius itu ayahku? Dev bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Dev sebenarnya memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin mengetahui identitas ayahnya, dan juga ingin tahu di mana aula lain dari Sekte Naga berada dan kekuatan seperti apa yang akan mereka miliki. Sepanjang jalan, Dev menemukan bahwa di setiap tahap, ketika dia dalam kesulitan, dia bisa menemukan aula Sekte Naga. Lin Tianhu di Horendel, Chifeng di ibu kota provinsi,
villa tanpa bayangan di Kyoto, dan sekarang lembah orang jahat. Bab 1081. Apakah ini cara ayahku telah membuka jalan untukku? Dev berpikir keras. Tepat ketika Dev tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba ada keributan di pintu venue, yang membangunkan Dev. Saya melihat Guo Wei membawa lebih dari selusin orang dari aliansi seni bela diri, yang masing-masing berada di atas sekte bela diri peringkat 8. Menonton adegan ini, Dev sedikit mengernyit. Tampaknya fondasi aliansi seni bela diri ini umumnya tidak dalam, dan memiliki begitu banyak master seni bela diri. Dev mengikuti Ding Dao dan berjalan mendekat. Ketika Zhu Zishan melihat bahwa Dev belum pergi, dia mengangkat mulutnya dan berkata, "Dev, apakah kamu enggan untuk pergi?" Wajah Dev dingin, tetapi dia tidak berbicara. "Apakah kamu masih ingin merasakan ditekan? Jika kamu mau, kami berempat tidak keberatan membiarkanmu mencicipi." Melihat Dev tidak berbicara, salah satu tetua penegak hukum berkata dengan dingin. Tetapi tepat setelah sesepuh penegak hukum selesai berbicara, dia melihat sosok Ding Dabu melintas dan menghilang seketika, dan kemudian muncul di depan sesepuh penegak hukum. Bentak. Ding Dabu menamparnya dengan telapak tangan, dan kepala sesepuh penegak hukum itu langsung pecah. Perubahan mendadak ini langsung memerciki darah Zhu Zishan. Kali ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa Ding Dao akan benar-benar membunuh seseorang jika dia ingin membunuh seseorang. Dan itu adalah tetua penegak hukum dari aliansi seni bela diri yang terbunuh. Itu sangat mendadak sehingga Zhu Zishan tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Bahkan Dev tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Ding Bu memiliki temperamen yang begitu panas. Ding tidak besar. Kamu. Tubuh Zhu Zishan gemetar. Sementara anggota lain dari aliansi martial Dao semuanya memiliki aura, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Siapa yang berani tidak sopan kepada Tuan Chen? Lihat yang satu membunuh yang lain. Wajah Ding Dabu penuh dengan niat membunuh, dan suaranya dingin. Zhu Zishan mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah Ding Bubu telah minum obat yang salah. Mengapa dia tiba-tiba membela Dev seperti ini? Ding tidak besar. Kamu bisa membunuh tetua aliansiku sesuka hati. Anda harus memberi saya penjelasan untuk masalah ini. Meskipun Zhu Zishan tidak ingin mengikuti lembah penjahat sebagai musuh, tetapi sekarang setelah hal-hal telah mencapai titik ini, banyak orang menonton, dan hanya melepaskan 4 penjahat dengan santai. Bagaimana dia bisa tetap memiliki prestise sebagai seorang pemimpin aliansi? Menjelaskan. Mata Ding Dao menyipit. Aku akan memberimu penjelasan. Ini masalah besar dan kita akan mati bersama. Kedua, kirim pesan ke Gunei dan panggil semua orang bersama-sama. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh aliansi seni bela diri Kyoto dengan kita. Kakak, teriak Ding Buer karena malu. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan aliansi seni bela diri Kyoto, adegan itu pasti akan menjadi situasi kalah-kalah. Dan darah akan mengalir ke sungai saat itu. Ding Buer tidak mengerti mengapa Ding Dao tiba-tiba ingin mengikuti aliansi seni bela diri Kyoto. Aku memintamu untuk mengirimnya. Kamu mengirimnya. Ding tidak terlihat marah. Ding Buer tidak berani mengatakan apa-apa, dan buru-buru mengirim pesan. Melihat ini, wajah Zhu Zishan menjadi lebih buruk daripada makan kotoran. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa demi Dev, Bos Ding ini akan mati dengan aliansi seni bela dirinya. Zhu Zishan tidak ingin benar-benar bertarung dengan lembah orang jahat, tetapi Ding kecil ini hanyalah daging kompor, dan sepertinya dia tidak memberikan langkah apapun pada dirinya sendiri. Tepat ketika Zhu Zishan mengerutkan kening dan hancur, bagaimana menangani masalah ini? Seseorang perlahan datang. Tuan Si. Seseorang berteriak, dan segera semua orang memisahkan jalan. Melihat Tuan Si datang, bahkan wajah keempat penjahat itu menjadi hormat. Tuan Si, Dev ini terang-terangan melanggar aturan Bilei. Dia ingin membunuh Long Xiao, dan sekarang dia berkolusi dengan orang-orang di lembah orang jahat untuk membunuh salah satu tetuaku. Sekarang saya akan menangkap Dev itu. Melihat Tuan Si benar-benar datang,
Zhu Zishan buru-buru mengeluh terlebih dahulu. Bab 1082. Zhu Zishan, meskipun aku tidak di sini, jangan menganggapku sebagai orang buta. Saya tahu persis apa yang terjadi di sini, serta kegiatan aliansi seni bela diri Anda. Apakah Anda perlu saya memberitahu Anda secara mendalam? Tuan Xi memandang Gunung Harapan dengan enteng. Ketika Zhu Zishan mendengar ini, keringat dingin langsung mengalir di dahinya. Setelah berbicara tentang Zhu Zishan, Tuan Xi memandang keempat penjahat itu. Kamu juga kembali ke lembah penjahat. Beberapa hal tidak dikendalikan oleh pemerintah, tetapi terlalu malas untuk ditangani. Mengerti? Memahami. Ding Dao mengangguk lagi dan lagi, lalu melirik Dev. Setelah Dev mengangguk, Ding Dao membawa beberapa orang pergi. Dengan Tuan Xi di sini, bahkan jika Zhu Zishan ingin membunuh Dev, dia tidak berani melakukannya saat ini. Jadi dia hanya bisa kembali dengan orang-orang dari aliansi seni bela diri. Kompetisi ini berakhir dengan kegagalan Long Xiao. Pada saat yang sama, apakah itu keluarga panjang atau aliansi seni bela diri Kyoto, mereka semua kehilangan muka. Reputasi Dev berumur pendek, dan banyak orang mulai memandang Dev dengan kekaguman. Kamu harus memperhatikan dirimu sendiri di masa depan. Keluarga Watanabe di negara pulau tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Dan di dunia seni bela diri Kyoto, kekuatan yang kamu tunjukkan hari ini, aku khawatir banyak orang tidak akan mampu melakukannya. Untuk tidur, penampilanmu, aku takut untuk mematahkan pola dunia seni bela diri Kyoto selama bertahun-tahun. Tuan Xi membujuk Dev. Terima kasih Tuan Xi telah mengingatkan. Dev dengan cepat berterima kasih padanya. Tuan Xi menepuk pundak Dev dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aliansi Budo Kyoto. Zhu Zishan duduk di kursi dengan wajah muram. Kemarahan di tubuhnya terus meningkat, dan kejadian hari ini membuat Zhu Zishan hampir mati karena marah. Tepat ketika Zhu Zishan marah, seorang anggota aliansi berlari masuk, dan kemudian mengikuti Zhu Zishan untuk melaporkan, pemimpin, Masao Nagamura, duta besar dari luar pulau, meminta untuk bertemu denganmu. Utusan dari luar pulau. Zhu Zishan membeku sejenak, sedikit mengernyit, untuk apa utusan dari luar pulau melihatku? Zhu Zishan sangat bingung. Meskipun dia adalah pemimpin dari aliansi seni bela diri, bagaimanapun juga, aliansi seni bela diri adalah sebuah organisasi non-pemerintah, dan dia tidak memiliki posisi resmi sebagai pemimpin. Apa yang dilihat oleh utusan asing negara pulau ini? Biarkan dia masuk. Meskipun Zhu Zishan bingung, dia masih membiarkan Nagamura Masao masuk. Segera, Masao Nagamura, mengenakan setelan jas dan berkumis, masuk. Saya berharap pemimpin aliansi, saya mengambil kebebasan untuk mengganggu. Ketika Nagamura Masao melihat Zhu Zishan, dia langsung membungkuk sopan. Masao Nagamura tahu etiket Daxia dengan sangat baik. Lagi pula, dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Duta Besar Nagamura, aku tidak tahu angin macam apa yang membawamu kepadaku. Aku hanya pemimpin dari aliansi seni bela diri, dan sepertinya aku tidak banyak berinteraksi dengan Duta Besar Nagamura, kan? Zhu Zishan bertanya dengan sedikit senyum. Pemimpin Zhu, saya mendengar bahwa kompetisi yang diadakan oleh aliansi Anda hari ini membuat pemimpin aliansi sangat marah. Jadi saya secara khusus mengirim butiran debu kepada pemimpin aliansi untuk mengurangi kemarahan pemimpin aliansi. Nagamura Masao berkata, mengeluarkan sebuah kotak kayu, dan setelah membukanya, sebuah manik sebening kristal terungkap. Saya melihat manik-manik itu masih berwarna merah darah, dan ketika manik-manik pencegah debu dikeluarkan, seluruh aula merasakan kesejukan. Mata Zhu Zishan berbinar ketika dia melihat mutiara yang mengawetkan debu, tetapi dia tidak segera mengambilnya. Tetapi berpura-pura dalam, Duta Besar Changchun, kami memiliki pepatah lama di Daxia, yang disebut tidak pantas, tidak hadiah, Anda tiba-tiba mengirimnya pergi. Apakah ada yang salah dengan hadiah saya yang begitu berharga? Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk membicarakannya terlebih dahulu. Haha. Pemimpin aliansi sangat berhati-hati.
Saya datang ke pemimpin aliansi, dan saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Saya tahu bahwa aliansi seni bela diri Anda juga membenci Dev dan ingin membunuhnya. Tetapi karena tekanan di atas, Anda selalu tidak memiliki kesempatan untuk memulai. Anda dapat menyerahkan pembunuhan Dev kepada para pembunuh di negara pulau kami. Tetapi apa yang saya ingin aliansi lakukan adalah menemukan cara untuk memungkinkan para pembunuh kami memasuki negara itu dengan lancar. Setelah membunuh Dev, aku berjanji pada orang-orang kita pergi sekarang. Nagamura Masao tertawa dan berkata, bersambung.